Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugaf Anis Samnan. Dari sini akan menjelaskan sejarah lahirnya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit. Sejarah lahirnya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional adalah pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Pasukan Perancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda warga negara Swiss, Henry Dunant, berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Perancis, Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku berjudul Kenangan dari Solferino yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan. Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan berdirinya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang. Pada tahun 1863, 4 orang warga kota Genoa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross. Dalam perkembangannya, kelak untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di setiap negara, maka didirikanlah organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis Angkatan Darat pada waktu perang. Organisasi tersebut yang sekarang disebut Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864 atau atas prakarsa pemerintah federal Swiss, diadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Genoa 1, 2, 3, dan 4 tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah. Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari hukum perikemanusiaan internasional atau HPI, suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang. Sejarah PMI. Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Netherlands Red Cross of the Line Indie, yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahdir Johan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang konferensi Nerkai pada tahun 1940. Walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah, terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga untuk 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 pada tanggal 5 September 1945
1945. Membentuk panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Mokhtar ketua, Dr. Bahdar Johan penulis, dan Dr. Johanna Marzuki, Dr. Citranala anggota. Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan barang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kepres nomor 25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Kepres no 246 tahun 1963. Kini jaringan kerja PMI terbesar di 30 daerah provinsi TKI dan 323 cabang di daerah TK2 serta dukungan operasional 165. Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kepres no 25 tahun 1959. Kemudian diperkuat dengan Kepres no 246 tahun 1963. Ini jaringan kerja PMI terbesar di 30 daerah provinsi TK1 dan 323 cabang di daerah TK2 serta dukungan operasional 165 unit transfusi darah di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.